Salam Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali dalam renungan tengah minggu. Relasi adalah hubungan antara sesama, hubungan sosial yang merupakan hasil dari interaksi atau rangkaian tingkah laku yang sistematik antara dua orang atau lebih. Hubungan dalam relasi ini merupakan hubungan bersifat timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain dan saling mempengaruhi. Tanpa relasi, hidup kita terasa mati dan betul pelan-pelan akan mati total. Mula-mula kita merasa sangat kehilangan, seperti orang putus hubungan dalam pacaran, ditinggal seseorang untuk selamanya. Biasanya yang satu meninggal, baik suami atau istri, yang satu tidak kuat, ditinggal. Tidak lama kemudian yang satu meninggal juga. Alasan dibalik Tuhan menciptakan kita untuk berrelasi. Dia mengasihi kita. Dia memberi kita penyertaan, penguatan, sukacita, dan banyak hal lagi. Dalam kitab Kejadian, di Alkitab berkata, begitu manusia jatuh dalam dosa, mati relasinya dengan Tuhan. Diusir dari taman yang disiapkan Tuhan, hilang kemuliaan Tuhan. Dalam surat Roma pasal 6 ayat 23, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, sebab kematian adalah upah dari dosa. Kemudian dilanjutkan dengan kematian relasi manusia dengan alam sekitar. Sebelumnya manusia dengan bebas mendapat makanan, buah-buahan, tanaman yang diperlukan. Sekarang harus susah payah menanam dan mendapatkannya. Manusia mati relasi dengan makhluk hidup. Sebelumnya semua binatang teman Adam. Setelah Adam berdosa, semua binatang jadi musuhnya. Manusia lewat, kalau ada anjing pasti digonggong. Sangat sulit mau dekat binatang, walaupun binatang peliharaan. Harus hati-hati, kalau tidak bisa digigit. Kemudian karena dosa manusia cenderung menyalahkan satu dengan yang lain. Dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 12, kata manusia itu, maksudnya kata Adam itu, perempuan yang engkau berikan untuk bersamaku itu memberiku buah dari pohon itu. Jadi aku memakannya. Bahkan dalam Kejadian pasal 4 ayat 8 dikatakan Kain membunuh Habil saudaranya. Mereka adalah anak-anak Adam. Bahwa sesungguhnya ketika manusia jatuh dalam dosa, maka relasi yang sejati mati. Relasi dengan Tuhan mati, relasi dengan alam mati, relasi dengan makhluk hidup juga mati. Relasi sesama manusia mati. Orang cenderung bermusuhan daripada menjadi teman. Saudara kandung saling bunuh karena harta, karena cemburu, seperti Kain dan Habil. Aristoteles memandang relasi karib sebagai sesuatu yang luhur dan sebagai sebuah hubungan yang terarah kepada semua kebaikan, termasuk dalam mengusahakan
hal-hal yang berguna dan menyenangkan bagi sahabatnya. Untuk melengkapi pandangan tersebut, Emmanuel Levinas, seorang filsuf Prancis, memiliki teori bahwa tujuan dari relasi yang karib adalah untuk transformasi diri. Kedua pernyataan tersebut jelas memperlihatkan kepada kita bagaimana sebuah relasi karib dapat memberi dampak bagi seseorang. Dalam perjalanannya, tidaklah mudah untuk menemukan sahabat karib. Kabar baiknya bagi saudara dan saya, dalam perayaan Jumat Agung yang baru kita rayakan dengan istilah bahasa Inggris Good Friday. Kenapa Good Friday? Karena dalamnya mengandung good news atau kabar baik. Jumat Agung kita memperingati Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita diterima kembali oleh Allah Bapa. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia, dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Momen Jumat Agung dan Paskah baru saja kita lewati. Ayat ini merupakan surat yang ditulis Rasul Paulus. Dia ingin menjelaskan bahwa dia adalah seorang pelayan yang sungguh-sungguh telah diperdamaikan dan diubah Tuhan. Paulus menjelaskan kasih Kristus telah menguasai dirinya yang menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa, maksudnya Yesus Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa. Ayat tersebut menggunakan kata dosa dalam pengertian kurban untuk dosa. Ini tidak berarti bahwa Kristus menjadi seorang berdosa, tetapi Dia telah mengambil dosa kita atas dirinya sendiri dan menjadikan dirinya sebagai sasaran hukuman dari Allah Bapa, supaya pengampunan Allah Bapa turun atas kita orang berdosa. Kristus menjadi korban perdamaian bagi semua pelanggaran kita. Kristus mengalami masa sengsara yang luar biasa karena bagi dosa-dosa kita, lalu dikuburkan. Tetapi hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Kabar baiknya dari pengorbanan Kristus inilah kita jadi diperdamaikan dengan Allah, atau dikatakan relasi kita dengan Allah Bapa dipulihkan. Sebagaimana Paulus mengalami pembaruan hidup dari kematian Kristus yang menjadikannya sebagai pelayan yang membawa pembaruan hidup yang baru bagi orang lain. Biarlah hal itu juga bisa terjadi atas kita. Ingatlah, kita ini adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Karena Allah telah melakukan perdamaian antara manusia dengan Allah sendiri melalui kehadiran Yesus Kristus di dunia. Melalui percaya pada Yesus yang sebagai penebus dosa kita, hubungan relasi kita pulih dengan Allah. Dengan demikian,
relasi kita dengan alam dan semua makhluk hidup pulih juga, termasuk relasi sesama manusia. Kita mampu mengampuni orang yang bersalah karena Allah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Kita bisa hidup damai sesama satu dengan yang lain. Dan kemudian dalam diri kita ada semangat menghadapi masa depan karena Allah menyertai kita. Ada pemikiran cerah karena hikmat Tuhan ada pada kita. Dan kita mengalami sehat jasmani, rohani, mental dan emosi kita bisa stabil. Mampu hadapi segala hal dengan pimpinan Roh Kudus. Tidak kecewa lagi, putus asa, sehingga hidup terasa benar-benar hidup. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang melimpah-limpah. Sekali lagi, relasi kita tidak mati. Di dalam Kristus kita punya relasi kembali kepada Allah Bapa, sehingga semuanya menjadi kembali, sehingga kita menjadi manusia yang benar-benar hidup dengan segala berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih kami boleh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan penebus dosa kami, sehingga kami boleh relasinya pulih dengan Allah Bapa, sehingga semua relasi-relasi yang lain boleh pulih juga, sehingga kami boleh merasa punya masa depan yang baik, mampu menghadapi semua persoalan di dalam kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar renungan yang singkat ini menggugah hati saudara-saudara yang mendengarnya, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan penebus dosanya, bisa terima anugerah dari Tuhan. Yang sudah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dikuatkan imannya, dipulihkan hidupnya, sehingga mampu menghadapi semua masalah, tantangan, dan semua sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Semua kesusahan dikuatkan oleh Tuhan, dihibur oleh Tuhan, dan merasakan hidup yang sungguh-sungguh bersukacita, damai sejahtera, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.